Baik, terima kasih. Masya Allah, ini pertanyaannya berat. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin ketika membahas bab sabar, beliau mengatakan tingkatan seorang mukmin ketika ditimpa musibah itu ada dua. Yang pertama sabar. Ada tiga dengan yang tidak diharapkan. Tidak bersabar artinya dia tidak menerima. Yang kedua bersabar. Yang ketiga bersyukur atau ridho, seperti yang ditanyakan oleh antum tadi itu. Nah, kalau sabar tadi, sabar itu definisinya adalah seseorang mengendalikan dirinya, emosinya pada saat dia mampu meluapkan. Jadi dia misalnya keserempet tadi, kita contohkan lagi yang keserempet tadi itu. Dia orang yang nyerempetnya itu ya Allah badannya misalnya kecil, orang biasa, sementara kita badan kita kuat, seharusnya kita mampu nih, kita ponjok dia kita mampu. Tapi ketika orang itu sabar, dia mampu mengendalikannya sehingga apa yang dia mampu untuk lakukan itu dia tidak lakukan. Itu sabar, habsun nafs, pengendalian diri. Dan kemudian dia meyakini bahwa itu adalah ketetapan Allah yang tadi sudah kita bahas. Itu sabar. Nah, kalau ikhlas itu ya kita definisikan dulu. Kalau ikhlas itu definisinya adalah menjadikan segala sesuatu yang ada pada diri kita itu hanya untuk Allah. Itu ikhlas. Ya, ikhlas dalam berkata berarti perkataan kita sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan itu untuk Allah. Di dalam berbuat juga seperti itu. Kalau ridho itu adalah kondisi jiwa di mana kita menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mirip-mirip tadi dengan sabar, tapi ridho mungkin lebih luas, lebih umum ya. Nah, kembali kepada tingkatan mukmin tadi ketika ditimpa musibah, yang pertama, yang paling bawah adalah dia tidak bisa menerima ketetapan itu, tidak sabar. Ya. Ini tidak akan dapat apa-apa, malah dia rugi. Ya, karena dia akan kehilangan kesempatan mendapatkan pahala yang luar biasa dari sabar. Ya. Padahal ketika dia tidak sabar, tidak akan merubah situasi yang sudah terjadi. Nah, tingkatan yang kedua naik di atasnya adalah sabar. Ya, sabar pahalanya luar biasa. Tadi kita sudah sebutkan, sudah kita bahas. Tingkatan yang di atasnya lagi adalah ridho atau bersyukur. Ya, dia mensyukuri. Jadi ketika ditimpa musibah itu bukan hanya sabar dia, malah dia alhamdulillah. Seperti tadi yang dibangunkan rumah di surga, hadis yang terakhir. Dia memuji Allah, lalu dia istirja. Dia mula-mula dia langsung ucapkan alhamdulillah, bersyukur ya Allah atas musibah ini. Alhamdulillah ala kulli hal. Baru innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru baca doa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Berarti ketika ditimpa musibah, 3 ucapan secara beruntun kita ucapkan. Yang pertama, alhamdulillah ala kulli hal. Yang kedua, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga, doa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Nah, yang ketiga ini tahapan yang paling tinggi adalah bersyukur. Dia dapat musibah bukannya mengeluh. Ya, tidak lagi bersabar, bahkan lebih daripada sabar, apalagi mengeluh. Tidak, dia bersyukur. Ya. Alhamdulillah ala kulli hal tadi. Kenapa? Karena sejatinya ketika seorang itu ditimpa musibah, kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang hamba ditimpa musibah, bahkan musibah itu sekecil apapun, sampai dicontohkan Rasulullah SAW, dia ketusuk duri yang kecil, lalu dia bersabar. Maka apa? Dia akan mendapatkan pahala dari Allah, diangkat derajatnya dan dihapuskan dosanya.